Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3B. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh melalui daring, terutama hari ini dengan tentunya selalu menjaga kebersihan dan melaksanakan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker jika berpergian, dan menjaga jarak dari kerumunan. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini dengan Ibu Fatwa Mulia Putri Pertama atau biasa dipanggil dengan Ibu Fatwa seperti yang sudah kita kenal selama ini. Nah, bagaimana nih pembiasaan mengaji dan membantu orang tuanya sudah dilaksanakan? Dikumpulkan seperti biasa lewat grup WhatsApp maupun Google Classroom sebagai bukti foto maupun video pembiasaannya ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama seperti biasa, dipimpin oleh ketua kelas atau bisa dengan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, setelah itu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya, atau bisa juga mengisi kehadiran di data Google Form di Google Classroom. Ya, baik. Setelah selesai mengabsen, selanjutnya sekarang Ibu akan memaparkan materi pada hari ini dan mohon dipersiapkan buku juga perlengkapannya ya. Kita buka buku kelas 3D, masuk ke tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Ada di halaman 55, semuanya dibuka. Mari kita simak video pembelajaran hari ini hingga akhir. Nih, di halaman 55. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Di lingkungan rumah terdapat tetangga yang tinggal berdekatan. Agar lingkungan rumah terasa menyenangkan, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Setiap warga yang tinggal di suatu lingkungan memiliki kewajiban dan hak satu sama lain. Kewajiban dan hak tersebut harus dilaksanakan secara seimbang. Dengan demikian, kehidupan di lingkungan akan terasa nyaman dan damai. Di halaman 56, kita baca bersama-sama ya. Keluarga Nina tinggal di sebuah pemukiman. Tetangga Nina sangat beragam. Mereka berasal dari berbagai suku di Indonesia. Meskipun berbeda, mereka saling menghormati. Ketika bertemu dengan tetangga, Nina selalu memberi salam. Ia menyapa tetangga dengan santun. Bacalah percakapan Nina dengan tetangganya berikut ini. Nina, selamat pagi Bu Ida. Bu Ida, selamat pagi Nina. Apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Nina, saya sedang menyapu halaman, Bu. Bu Ida, rajin sekali Nina. Halaman memang sebaiknya disapu setiap hari agar tidak banyak daun kering dan sampah berserakan. Nina, tentu Bu, seharusnya kita semua menjaga kebersihan lingkungan. Bu Ida, apa yang akan kamu lakukan pada sampah itu Nina? Nina, akan saya kumpulkan di tempat sampah Bu. Bu Ida, usul Ibu sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja Nina. Nina, baik Bu, terima kasih atas sarannya. Nah, apakah selanjutnya nih, apakah pada percakapan yang tadi telah kita bacakan bersama terdapat kalimat saran? Nah, apa itu kalimat saran? Tadi kan sudah sempat ya. Tadi ada usul Ibu. Nah, kalimat saran merupakan kalimat yang menyatakan pendapat, anjuran, atau usulan. Tadi Ibu pernah bilang ya, usul Ibu tuh di percakapan Nina dan Bu Ida. Jadi apa tadi kalimat sarannya? Tadi Bu Ida bilang halaman memang sebaiknya disapu.
Itu sarannya dari Bu Ida. Lalu selanjutnya ada usul ibu, sebaiknya sampah daun kering dijadikan kompos saja. Itu kalimat saran, ada sebaiknya, seharusnya, usulnya gitu. Biasanya terdapat kalimat tersebut. Anjaran dan juga pendapat. Nih selanjutnya di halaman 57 ada tabel ya, situasi dan sarannya nih. Yang pertama, yang satu ada situasi ketika berjalan melewati rumah tetangga, Nina melihat tetangga sedang menyapu di jalan. Apakah sarannya nih? Ayo, nah sarannya Nina bisa melakukan salam, sapa, dan senyum ya, seperti 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun begitu. Jadi saran yang sebaiknya kita beri yaitu sebaiknya Nina menyapa tetangganya, karena menyapa merupakan salah satu kewajiban yang sebaiknya kita lakukan kepada tetangga ya. Nah yang kedua situasinya apa? Nina bertemu anak Bu Ida yang sedang bermain di halaman. Situasinya saran yang sebaiknya kita beri yaitu sebaiknya Nina mengingatkan anak Bu Ida agar bermain dengan sportif, karena itu merupakan salah satu kewajiban yang sebaiknya kita lakukan saat bermain. Gitu. Dan juga bisa juga memberikan saran untuk apa? Agar berhati-hati dalam bermain, agar mengingat waktu tidak terlalu lama, seperti itu. Pada situasi ketiga nih, di halaman rumah Nina terdapat pohon rindang. Daun-daun kering yang gugur dari pohon tersebut berserakan di jalan. Sarannya yang sebaiknya kita beri yaitu sebaiknya Nina menyapu halaman rumahnya agar bersih, karena membersihkan halaman merupakan salah satu kewajiban yang sebaiknya kita jalankan. Iya, selanjutnya ada di halaman 57. Kita lihat nih. Kita baca bersama-sama. Ayo berhitung. Warga di lingkungan sekitar rumah Nina selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mereka melaksanakan kewajiban dengan menjaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah tidak dibiarkan mengganggu tetangga. Selain itu, mereka juga menyediakan banyak tempat sampah di lingkungan sekitar. Di setiap jalan diletakkan tempat sampah masing-masing sama banyak. Jika tempat sampah yang tersedia ada 24 buah, berapa kemungkinan banyak jalan yang diberi tempat sampah? Berapa banyak tempat sampah yang ada di setiap jalan? Nah, ini selanjutnya nih di halaman 58 ada penjelasannya nih. Apa untuk penyelesaian tadi, untuk pertanyaan tadi? Penjelasannya, kamu dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menuliskan 24 sebagai hasil perkalian bilangan. Perhatikan bahwa banyaknya tempat sampah merupakan hasil perkalian antara banyaknya jalan dengan banyaknya tempat sampah yang ada. Jadi, titik-titik dikali titik-titik sama dengan 24. Angka berapa sajakah yang bisa dibagikan oleh 24 untuk menemukan titik-titik di atas? Nah, jadi karena kita sudah tahu 24 adalah total jumlah tempat sampah yang ada, sekarang kita tinggal mencari tahu berapa tempat sampah di masing-masing jalan. Bagaimana caranya? Coba kita bisa menuliskan 24 sebagai hasil perkalian. Jadi titik-titik kali titik-titik sama dengan 24. Jadi perkalian tersebut yaitu jumlah jalan yang dikali dengan jumlah masing-masing tempat sampah. Nih, contohnya seperti nih, berhitung titik-titik kali titik-titik sama dengan 24. Kita bisa mencari perkalian tersebut dengan mengumpamakan jumlah jalan yang ada. Misal jumlah jalan ada 2, berarti perhitungannya yaitu 2 kali titik-titik sama dengan 24. Nah, untuk mencari titik-titik tersebut, kita bisa mencarinya dengan cara pembagian. Jadi, 24 dibagi 2 sama dengan, nah, ayo kita hitung bersama 24 dibagi 2 itu berapa? 24 dibagi 2 yaitu 12. Berarti, jika jumlah jalan ada 2, tempat sampah di masing-masing jalan tersebut ada 12. Kita bisa menerapkan perhitungan tersebut ke perumpamaan jumlah jalan yang lain.
kita bisa umpamakan jumlah jalan ada 4 misalnya. Berarti kita bisa menulisnya seperti 4 dikali titik-titik 12. Untuk mencarinya kita bisa melakukan pembagian lagi, yaitu 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4, 6, sama dengan 6. Jadi jika jumlah jalan ada 4, masing-masing jalan akan memiliki 6 tempat sampah. Nih, di soal yang kedua coba 80. Berarti titik-titik dikali titik-titik sama dengan 80. Nah, kita bisa menerapkan perhitungan tersebut juga pada angka lain, ya kan? Sama seperti yang tadi. Jadi misalnya, jika kita memiliki 80 lembar kertas untuk dibagikan kepada teman-teman, dengan masing-masing teman kita memiliki jumlah kertas yang sama, kita bisa menulis 80 sebagai hasil perkalian. Jadi titik-titik dikali titik-titik sama dengan 80. Nah, kita bisa menggunakan perhitungan yang sama seperti saat kita menghitung tempat sampah yang tadi. Jadi kita bisa melakukan pembagian. Misal kita akan membagikan 80 kertas tersebut kepada 4 teman kita. Maka 4 dikali titik-titik sama dengan 80. Untuk mencari tahu jumlah kertas yang akan diberi pada masing-masing teman kita, maka pembagian yang perlu kita lakukan yaitu 80 dibagi 4 sama dengan, ayo kita hitung bersama ya. Nih, angka 0 pada 80 bisa kita simpan dahulu untuk mempermudah pembagian. Karena 0 tidak bisa dibagi. Jadi kita hanya perlu membagi 8 dengan 4 yang hasilnya itu 8 bagi 4 adalah 2 ya. Angka 0 kemudian kita masukkan lagi pada hasil pembagian tadi menjadi 20. Nah, jadi setelah kita hitung, jika kita membagi 80 lembar kertas dengan jumlah sama pada 4 teman kita, mereka akan mendapatkan masing-masing 20 lembar kertas. Lalu bagaimana jika kita akan membagi 80 lembar kertas tersebut pada 10 teman kita? Ayo, kita hitung dengan cara yang sama ya. Jadi, 10 dikali titik-titik sama dengan 80. Dengan cara pembagian yang sama, maka kita bisa hitung 80 dibagi 10 sama dengan, untuk mempermudah kita pembagian dengan angka yang sama-sama ada angka 0-nya, bisa kita hilangkan angka 0-nya. Jadi 80 dibagi 10 bisa dihitung dengan cara 8 dibagi 1 ya. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Nah, jadi jika kita membagikan 80 lembar kertas pada 10 teman kita, mereka akan masing-masing mendapatkan 8 lembar kertas. Nah, sudah ya. Yang ketiga, soal yang ketiga ada titik-titik dikali titik-titik sama dengan 300. Nah, dengan cara yang sama juga, kita bisa mencari perhitungan dengan hasil perkalian 300. Misal kita memiliki 300 buah buku untuk disumbangkan kepada anak-anak di panti asuhan, dengan setiap anak mendapatkan jumlah buku yang sama. Jadi kita bisa menuliskan lagi nih, 300 sebagai hasil perkalian. Jadi titik-titik dikali titik-titik sama dengan 300. Jika ada 50 anak, kita bisa menuliskan perhitungannya seperti 50 dikali titik-titik sama dengan 300. Untuk mencari jumlah buku untuk setiap anak, kita bisa tulis apa? Berarti 300 dibagi 50 sama dengan berapa? Untuk menghitungnya, kita bisa mencoret angka 0 di setiap angka untuk memudahkan. Jadi kalau misalnya tadi ada 300 bagi 50, coret yang 50 nolnya jadi cuma 5, terus harus coret sama ya 1, berarti yang 300 coret nolnya 1 juga jadi 30. Jadi 30 dibagi 5. Berapa? Ayo hitung. 30 dibagi 5. 30 dibagi 5. Nih, yaitu 6. Jadi hasilnya 6. Berarti setiap anak akan mendapatkan 6 buku. Lalu bagaimana jika jumlah anak yang akan kita bagikan buku adalah 100 anak? Maka seperti tadi, maka 100 dikali titik-titik sama dengan 300.
Untuk mencari tahu jumlah buku, bisa kita hitung dengan cara 300 dibagi 100 sama dengan kita coret angka nolnya 1. Jadi perhitungannya kita coret nih, kan kita sama-sama angka nolnya sama-sama ada 2 ya, 300 dan 100. Berarti kita coret angka nolnya dua-duanya. Jadi 3 bagi 1. Jadi 3 bagi 1 sama dengan 3, betul. Jadi setiap anak akan mendapatkan masing-masing 3 buku. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Di halaman 62, di buku halaman 62 di buku ada nih, ayo membaca bersama ya. Nina membawakan buah-buahan untuk Winda. Buah-buahan mengandung banyak vitamin. Vitamin sangat bermanfaat untuk menambah daya tahan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Vitamin adalah salah satu zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan yang kamu makan harus mengandung gizi seimbang agar tubuhmu tetap sehat. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, selanjutnya masih di halaman 62. Berarti nih selanjutnya. Jadi di masa pandemi seperti ini, kesehatan kita harus lebih baik lagi dijaga ya kan? Yaitu bisa dengan cara memakan makanan yang tinggi nilai gizinya, yang kandungannya ada protein, vitamin, dan karbohidrat untuk mengisi energi kita, betul? Iya. Nah, selanjutnya di sini berarti makan makanan yang sehat merupakan salah satu kewajiban kita. Dengan makanan sehat, kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Maka dari itu, makanan bergizi menjaga daya tahan tubuh. Selanjutnya, di halaman 63, kita berdiskusi. Ada tabel nih. Di nomor 1, jenis makanan. Di nomor 1 ada jenis makanan nasi, roti, dan kentang. Kandungannya, apakah kandungan nasi, roti, dan kentang? Apa yang biasa kita makan ya? Apa? Berarti mengandung karbohidrat, betul sekali. Seperti roti itu mengandung gandum, kentang dan nasi itu ada karbohidratnya ya, ada gulanya. Nah, itu untuk mengisi energi dan daya tahan tubuh kita sehari-hari agar dapat beraktivitas seperti biasa. Kemudian yang nomor 2, jenis makanannya ada telur, susu, dan ikan. Nah, ketiga makanan tersebut mengandung banyak protein gitu, karena ada ikan, telur, susu yang ini kebanyakan dihasilkan dari hewan ya. Ini ada protein hewani. Baik untuk tubuh. Nah, yang ketiga jenis makanannya buah-buahan dan sayur-sayuran. Mengandung banyak vitamin. Contohnya seperti buah jeruk, vitamin C. Dan sayuran juga buah-buahan banyak sekali yang mengandung vitamin E, vitamin D. Tuh. Vitamin A seperti wortel ya, baik untuk mata gitu. Jadi semua makanan tersebut sangat penting dalam menjaga daya tahan tubuh kita. Maka dari itu kita harus bisa memilah-milih makanan yang mengandung ketiga kandungan tersebut baiknya. Gitu. Selanjutnya di halaman 64. Ayo membaca bersama ya. Nina dan teman-teman menjenguk Winda. Mereka tidak berisik ketika berkunjung. Mereka juga segera pulang agar Winda dapat memperoleh haknya untuk beristirahat. Nina telah melaksanakan kewajibannya menjenguk teman yang sakit. Selain kewajiban yang dilakukan Nina, ada pula hak dan kewajiban saat bermain dengan tetangga. Contohnya adalah 1. Apa contohnya? Merapikan mainan setelah bermain ya. Yang kedua, tidak berisik dan mengganggu tetangga.
Yang ketiga, bermain tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, mendapat kesempatan giliran bermain. Yang kelima, bermain sesuai aturan yang disepakati. Lalu, bersikap sportif. Dan yang ketujuh, diberlakukan dengan baik dan adil. Yang terakhir, bermain juga tidak boleh lupa waktu. Seperti itu. Jadi, dari contoh-contoh tersebut, menurut kalian, manakah yang termasuk hak dan manakah yang termasuk kewajiban? Mana? Itu ya, yang tadi ya. Jadi poin 4 dan poin 7 adalah hak. Lalu kewajibannya ada di poin 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Lalu di slide ke-15 selanjutnya. Jadi demikian pembelajaran hari ini ya. Kita sudah belajar kalimat saran tadi, hak dan kewajiban dalam bertetangga, dan juga ada materi MTK, matematikanya. Terima kasih sudah belajar bersama pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya bisa dipahami dengan baik ya pembelajaran yang tadi. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya nanti di Google Classroom. Dan latihan soal maupun penugasannya ada di Google Classroom ya. Jangan lupa dicek. Kemudian ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Makan makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna dan menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit dan virus yang sedang mewabah. Sebelumnya, kita tutup dulu dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan berdoa bersama-sama seperti biasa ya semuanya. Dipimpin dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semuanya sampai jumpa di lain hari, di kesempatan yang lain hari, di pembelajaran lain hari. Terima kasih telah belajar bersama Ibu. Kali ini, Ibu tutup dulu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.